Selamat berjumpa. Kali ini kita akan belajar tentang besaran vektor yang kedua, yaitu vektor analitis. Misalnya ada sebuah vektor F, kemudian kita buat dalam koordinat kartesius dalam sumbu X dan sumbu Y. Jadi vektor F ini akan kita cerminkan ke sumbu X dan ke sumbu Y. Jadi inilah cerminan vektor terhadap sumbu X dan sumbu Y, ya. Yang ini cerminan vektor terhadap sumbu X. Kemudian yang ini cerminan vektor terhadap sumbu Y. Jika vektor F ini, ya, vektor F ini membentuk sudut theta terhadap sumbu X, ya. Nah, jadi inilah sudut antara vektor F dan sumbu X. Jadi nanti untuk Fx dan Fy, besar Fx dan Fy bisa kita tentukan, yaitu bahwa untuk Fx nanti besarnya vektor F terhadap sumbu X, cerminan vektor F terhadap sumbu X, proyeksi vektor F terhadap sumbu X, itu sama dengan F kali kosinus theta, ya. Itulah besar proyeksi F terhadap sumbu X. Kemudian untuk terhadap sumbu Y, proyeksi atau cerminan vektor F terhadap sumbu Y, ini panjangnya, besarnya adalah F kali sinus theta, ya. Oke, kita contohkan. Misalnya vektor F ini besarnya 40 Newton. Kemudian sudut antara vektor F dengan sumbu X adalah 30 derajat. Jadi besar Fx atau besar vektor F di sumbu X, ya, besar vektor F di sumbu X atau kita sebut Fx itu sama dengan F dikali kosinus theta. Di sini sudutnya adalah 30 derajat, berarti F dikali kosinus 30 derajat. Kita ketahui bahwa kosinus 30 derajat itu nilainya adalah setengah akar 3. Maka 40 dikali setengah akar 3, ya, kosinus 30 dari setengah akar 3. 40 kali setengah akar 3, 40 dikali setengah itu sama dengan 20. Berarti 20 akar 3 Newton, ya. Sekarang pada sumbu Y, berapa besar proyeksi F terhadap sumbu Y atau besar vektor F di sumbu Y, ya. Maka dirumuskan tadi Fy sama dengan F dikali sinus theta. Sinus 30 berarti, ya. Berarti 40 dikali sinus 30. 40 dikali sinus 30, sinus 30 itu nilainya setengah, ya. 40 dikali setengah berarti, ya. Berapa 40 dikali setengah? Ya, 20 Newton. Begitu. Baik, kita lanjut contoh berikutnya. Tentukan resultan vektor-vektor berikut. Nah, di sini ada 3 vektor. Inisial vektornya adalah F 40 akar 2 Newton, baru vektor A 10 akar 2 Newton, dan vektor C 50 akar 2 Newton. Kemudian vektor-vektor ini membentuk sudut terhadap sumbu X dan ada yang diketahui terhadap sumbu Y. Untuk vektor F, dia membentuk sudut 45 derajat terhadap sumbu X. Kalau vektor A membentuk 45 derajat terhadap sumbu Y positif. Kemudian vektor C membentuk sudut 45 derajat terhadap sumbu X positif. Jadi sekarang ditanya berapa resultannya, berapa jumlah total antara F, A, dan C. Jadi bagaimana caranya? Caranya
Kita cari dulu cerminan atau proyeksi vektor ini terhadap sumbu X dan sumbu Y. Setelah kita ketahui nanti baru kita cari resultannya ya. Oke. Sekarang vektor F dulu. Kita cari dulu besar vektor F di sumbu X dan di sumbu Y. Tadi dengan rumus bahwa untuk besar F terhadap sumbu X adalah Fx sama dengan rumusnya tadi F dikali kosinus theta, berarti F dikali kosinus 45 ya, karena sudutnya 45. Kosinus 45 itu nilainya setengah akar 2. F-nya adalah 40 akar 2, berarti 40 akar 2 dikali setengah akar 2. Oke. Bagaimana hasil dari setengah akar 2 dikali akar 2 hasilnya adalah berapa? 2 ya. Akar 2 dikali akar 2 hasilnya 2. 2 per 2 ya. Ini kan sudah 2. Ini kan 1 per 2 ya. Atau 2 per 2 ini jadinya. Kalau 2 per 2 hasilnya adalah 1. Berarti 40 dikali 1. Ini hasilnya 1 ya. Akar 2 dikali setengah dikali akar 2. Ini hasilnya jadi 1. Berarti 40 kali 1. Berapa 40 kali 1? Ya 40 Newton. Kemudian untuk besar F terhadap sumbu Y, itu Fy. Rumusnya tadi adalah F dikali sinus theta, sudut antara F dan X. Sinus 45 nilainya juga setengah akar 2. Berarti nilai ini dengan ini sama ya. 40 Newton juga. Berarti besar F terhadap sumbu X 40 Newton, besar F terhadap sumbu Y adalah 40 Newton. Sekarang vektor A. Vektor A 10 akar 2 Newton. Berapa besar A terhadap sumbu X? Ini proyeksinya berarti di kemari ya. Di sini proyeksinya, cuman garisnya kita teruskan nanti, berarti proyeksinya dia ke arah kiri nanti proyeksinya. Oke, untuk A pada sumbu X kita buat AX ya. Dimana AX sama dengan A dikali kosinus 135. Kenapa kosinus 135? Ini kan sudutnya 45 gitu ya. Oke, sudut yang kita cari adalah dari sumbu X positif ke vektor tersebut. Berarti ini kemari. Ya, dari sini kemari. Berapa sudut ini semuanya ditotalkan? Oke, dari sini kemari aja udah 90 ya. Ini kemari aja udah 90. Ditambah yang ini 45. Berarti 90 tambah 45 berarti 135 ya. Jadi makanya A dikali kosinus 135. Jadi sudut yang dipandang itu adalah sudut terhadap sumbu X dengan vektornya gitu. Oke, kosinus 135 itu nilainya minus setengah akar 2 ya. Berarti A 10 akar 2 tadi A dikali kosinus 135 itu adalah minus setengah akar 2. Oke. Karena akar 2 dikali minus setengah dikali akar 2 itu hasilnya minus 1 ya. Ini tadi kan nilainya 1. Kalau ini negatif, berarti hasilnya yang ini minus 1. Berarti 10 dikali minus 1 sama dengan minus 10 Newton. Sekarang AY, besar A terhadap sumbu Y. Oke, dengan cara yang sama, AY sama dengan A dikali sinus 135 ya. A dikali sinus 135. Berapa nilai sinus 135? Nilai sinus 135 adalah setengah akar 2 ya, dia positif. Berarti 10 kali setengah akar 2. 10 akar 2 dikali setengah akar 2 ya. Ini hasilnya tadi 1 ya. Berarti 10 kali 1 hasilnya 10 Newton. Oke. Sekarang yang C. Berapa CX dan CY? Oke, berarti CX nanti kemari ya, diproyeksikan kemari, berarti arah kanan dia nanti bentuknya. Oke, sesuai dengan rumus CX sama dengan C dikali kosinus 45 ya. CX sama dengan C dikali kosinus 315. Oke,
Kenapa 315? Karena yang kita ambil adalah sudut dari X kemari ya. Dari sinilah sudut yang diambil. Ya. Oke. Itu kalau kau hitung berapa sudutnya? Ya 315. Ya, total sudut dari sini kemari 315. Kenapa? Ini kan totalnya ini kan kalau lingkaran dia kan 360 derajat dikurang 45. 360 kurang 45 kan 315. Makanya ini kemari adalah 315. Oke. Baik. Jadi C dikali kosinus 315. C-nya tadi 50 akar 2. Berarti 50 akar 2 dikali kosinus 315. Kosinus 315 itu adalah setengah akar 2 positif ya. 50 akar 2 dikali setengah akar 2. Ini kan nilainya tadi 1 ya. Berarti 50 kali 1 sama dengan 50. Kemudian untuk CY. CY berarti C dikali sinus 315. Berapa nilai sinus 315? Nilai sinus 315 itu adalah minus setengah akar 2. Ini berarti hasilnya adalah minus 1. Berarti 50 kali minus 1 adalah minus 50 Newton. Oke. Jadi sudah diketahui proyeksi setiap vektor terhadap sumbu X dan sumbu Y. Maka kita jumlahkanlah semua proyeksi vektor pada sumbu X. Begitu juga dengan proyeksi vektor, semua proyeksi vektor pada sumbu Y. Oke, sekarang pada sumbu X dulu. Pada sumbu X adalah Fx, Ax, dan Cx ya. Maka untuk jumlah vektor pada sumbu X adalah Fx tambah Ax tambah Cx. 40 ditambah minus 10 ditambah 50. 40 tambah minus 10 adalah 30. 30 tambah 50 berarti 80. 80 Newton. Oke, sekarang jumlah vektor pada sumbu Y berarti Fy, Ay, dan Cy. Oke, kita jumlahkan Fy tambah Ay tambah Cy. 40 ditambah 10 tambah minus 50. Berapa 40 tambah 10? 50. 50 tambah minus 50? 0 ya. Baik. Jadi untuk mencari resultan vektor itu adalah akar dari jumlah vektor pada sumbu X dikuadratkan ditambah jumlah vektor pada sumbu Y dikuadratkan ya. Jadi resultannya adalah akar dari jumlah vektor pada sumbu X dikuadratkan ditambah jumlah vektor pada sumbu Y dikuadratkan. Oke, kita masukkanlah tadi nilai sigma X, jumlah vektor pada sumbu X adalah 80 Newton. Kemudian jumlah vektor pada sumbu Y adalah 0. Berarti akar 80 kuadrat ditambah 0 kuadrat sama dengan 80 Newton. Begitu.